Assalamualaikum warganet, selamat datang kembali di channel saya. Di episode kali ini saya akan membahas film fantasi musikal berjudul The Row tahun 2015. Film ini menceritakan tentang dua putri belut, bukan putri duyung ya, soalnya ekornya itu emang seperti belut sih, yang tiba-tiba menampakkan diri di tepi pantai. Yang satu haus akan cinta dan yang satu lagi haus akan daging manusia. Oke, di awal cerita diperlihatkan satu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak yang sedang bernyanyi menghibur diri di tepi pantai. Mereka bertiga bekerja di sebuah klub malam di mana Lolita adalah vokalis, John bass, dan Red drummer. Tanpa mereka sadari, dua orang kakak beradik bernama Silver dan Golden sedang memperhatikan mereka dari dalam air, yang tak lain adalah siluman belut. Tak lama kemudian, kedua putri belut itu ikut bernyanyi. Jelas saja hal itu membuat ketiga orang tersebut kaget dan mencoba untuk mendekati mereka. Suara merdu mereka memiliki daya tarik tersendiri yang membuat John dan ayahnya seperti terhipnotis dan mencoba untuk menarik mereka ke daratan. Setelah nyampe daratan, mereka pun memutuskan untuk memperkenalkan putri belut tersebut pada bos mereka agar bisa ikut tampil di bar tempat mereka bekerja. Scene berpindah ke klub malam. Saat keluarga Red sedang tampil, tiba-tiba si bos mencium bau amis. Dia pun mencoba untuk mencari asal dari bau tersebut. Anehnya, orang-orang yang berada di tempat itu tidak menciumnya. Hanya si bos doang yang bisa mencium bau amis tersebut. Setelah capek mencari, akhirnya si bos berhasil menemukan bau yang ternyata berasal dari ruang ganti Red. Ketika membuka pintu, si bos kaget melihat dua gadis cantik yang sedang joget-joget di atas sofa. Sambil marah-marah, bos lalu bertanya tentang kedua gadis tersebut. Red lalu meminta Silver dan Golden untuk melepaskan pakaiannya. Terlihat juga wajah mesum si bos ya. Setelah pakaiannya dilepas, betapa kagetnya si bos. Ternyata mereka berdua tak memiliki kemaluan. Ya, mereka memilikinya. Tapi bagian depan dan bokongnya itu sama bentuknya seperti gadis pada umumnya, hanya saja tertutup seperti boneka. Red lalu mengambil segelas air dan menyiramkannya ke tubuh mereka, dan seketika itu tubuh bagian bawah mereka mulai dari pinggang ya berubah menjadi belut. Red juga menunjukkan letak kelamin mereka. Si bos malah dahlah, dasar omes. Red lalu meninggalkan putri belut bersama si bos. Tak lama kemudian, si bos memanggil mereka bertiga karena Silver dan Golden mulai lemah dan tak sadarkan diri. Karena sadar kalau mereka tak bisa berlama-lama di darat, John dan ayahnya segera membawa mereka ke kolam renang. Dan benar saja mereka berdua langsung sadarkan diri. Singkat cerita, setelah mereka mulai bisa beradaptasi dengan tempat tersebut, muncullah ide si bos untuk memperkerjakan mereka berdua dan ikut tampil di atas panggung. Bukan hanya sebagai backing vokal dan penari, tapi si bos ingin mempertunjukkan wujud asli mereka kepada penonton, agar penghasilan mereka itu lebih banyak lagi. Ketika sedang bersiap-siap untuk tampil, Golden yang menyadari bahwa kakaknya mulai menyukai John mengingatkan agar tidak boleh jatuh cinta. Karena jika dia jatuh cinta, maka dia harus memakan pasangannya. Wow, ngeri juga ya. Singkat cerita, pertunjukan Silver dan Golden berjalan lancar. Para penonton merasa sangat terhibur dengan penampilan mereka. Pendapatan mereka juga naik drastis. Di akhir acara, John mencium Silver.
Hal itu membuat Golden semakin khawatir. Malam pun tiba, di mana Golden yang khawatir pada kakaknya yang mulai jatuh cinta pada John mulai merasa kelaparan dengan daging manusia. Dia pun memutuskan untuk mencari mangsa di klub malam dan berhasil menggait salah satu om-om mesum. Tak menunggu lama, si om pun jadi santapan Golden. Sementara di tempat lain, Silver juga mulai merasakan ada keanehan dengan tingkah adiknya. Dia pun segera mencari keberadaan Golden, tapi tak berhasil menemukannya. Ketika bertemu John, Silver yang haus akan cinta mengajak John untuk berhubungan dengannya. Namun John tak bisa melakukannya karena alat intim Silver tertutup. Ketika kakinya berubah menjadi ekor, John masih tetap tak bisa melakukannya karena baginya Silver adalah seekor ikan. Silver pun menawarkan sisiknya. Dengan sisiknya itu, John akan menjadi pemain bass terkenal. Dia pun berkata, "Kamu bisa memilikinya dengan syarat kamu harus menciumku." John pun menyetujuinya. Kembali ke Golden yang sudah kembali ke rumah, Silver curiga saat melihat darah di bibir Golden. Golden berkata bahwa itu adalah darah sapi yang ia bunuh. Namun tetap saja Silver tahu kalau adiknya itu sedang berbohong. Singkat cerita, Golden kembali memergoki kakaknya yang sedang bermesraan dengan John. Dia kembali teringat jika kakaknya jatuh cinta dengan manusia dan manusia tersebut menikah dengan orang lain, maka Silver akan berubah menjadi busa di laut saat matahari terbit. Dan hanya ada satu cara untuk menghentikannya, yaitu Silver harus memakan pria yang dicintainya itu. Keesokan harinya, mereka sedang berkumpul sambil nonton TV. Muncul berita yang mengatakan telah ditemukannya korban pembunuhan yang mengerikan di tepi pantai. Pihak kepolisian menemukan jejak reptil di TKP. Mendengar ciri-ciri tersebut, Silver yang curiga kalau itu adalah adiknya langsung menatapnya dengan tatapan marah. Lolita dan suaminya juga merasakan hal yang sama. Seketika mereka menjadi takut pada Silver dan Golden. Silver pun langsung memberikan pelajaran pada adiknya. Saat mereka sedang berantem, Red menghampiri mereka dan mereka segera membuang tubuh kedua kakak beradik itu ke sungai agar mereka tak berhubungan dengan polisi. Karena mereka adalah siluman, jelas saja mereka masih hidup dan berencana kembali ke keluarga John. Mereka membunuh siapa saja yang ditemuinya di jalan. Scene berpindah ke keluarga John yang baru saja selesai manggung. Saat lagi santai di ruang ganti, mereka dikagetkan dengan kedatangan Silver dan Golden. Silver yang masih mencintai John langsung memeluknya. Sementara Golden yang menyimpan dendam pada Red langsung menghampirinya. Red yang ketakutan langsung meminta maaf pada Golden dan singkat cerita keadaan kembali normal seperti sedia kala. Silver yang begitu mencintai John berencana untuk operasi plastik mengganti ekornya dengan tubuh manusia agar dia bisa berhubungan dengan John layaknya manusia biasa. Namun Golden menentangnya karena Silver akan kehilangan suaranya jika ia melakukan operasi tersebut. Silver berkata bahwa itu hanyalah tahayul. Dia mengancam adiknya agar tidak menghentikannya jika dia tak ingin kehilangan kakaknya. Tibalah waktunya operasi. Karena zaman dulu belum ada obat bius, operasi dilakukan hanya dengan menggunakan es. Walaupun tubuh mereka sudah terpisah dua, mereka masih tetap hidup. Namanya juga film ya. Akhirnya Silver berhasil memiliki alat kelamin. Keesokan harinya, Silver dengan semangatnya belajar berjalan agar kondisinya itu cepat pulih dan bisa melakukan
gituan sama John. Dan benar saja ketika bertemu John, tanpa menunggu lama mereka langsung melakukannya. Walaupun jahitan di tubuh Silver itu masih belum kering. Saat mereka melakukannya, tiba-tiba John merasa kesakitan. Dia melihat darah di sekitar tubuhnya. John akhirnya sadar bahwa apapun yang dilakukan Silver tidak akan bisa mengubahnya menjadi manusia seutuhnya. Singkat cerita, apa yang ditakutkan Golden pun terjadi. Silver kehilangan suaranya. Si bos meminta Golden untuk tampil solo, namun Golden menolaknya dan meninggalkan tempat itu. Di studio musik, John bertemu seorang gadis cantik. Saat bertatapan, terlihat mereka langsung saling menyukai. Dan ya biasalah, nggak aneh sih karena emang kan orang barat kayak gitu ya. Karena merasa telah menemukan gadis yang ia cintai, John pun membuang sisik yang diberikan oleh Silver. Hal itu membuat Silver terbangun dari tidurnya dan tiba-tiba mengeluarkan air mata, yang artinya itu adalah pertanda buruk ya. Maksudnya sesuatu yang buruk akan terjadi gitu. Dan keesokan harinya, si John dan pacar barunya itu melakukan pesta pernikahan. Silver yang sadar bahwa dirinya tak bisa membahagiakan John, hanya bisa pasrah dengan keputusan John. Silver tetap tersenyum walau sebenarnya hatinya tuh hancur berkeping-keping. Berbeda dengan Golden yang terlihat marah. Ya wajar aja sih. Ya dia merasa pengorbanan kakaknya itu terlalu besar ya untuk John, malah ditinggal nikah. Golden kembali mengingatkan kakaknya, jika masih ingin tetap hidup, dia harus segera memakan si John sebelum matahari terbit, atau si Silver akan berubah menjadi busa. Hari mulai pagi, sebelum matahari terbit, Silver mendekati John dan mengajaknya berdansa. Gigi Silver mulai berubah. Golden yang berada di belakang John terus saja memberi kode agar Silver segera membunuh John dan memakan jantungnya. Namun tiba-tiba si Silver memeluknya dengan erat. Dia membatalkan niatnya membunuh John. Dia sadar walaupun dia membunuh John, tubuhnya tidak akan bisa kembali menjadi belut. Saat matahari terbit, tubuh Silver berubah menjadi busa. Golden yang melihat kakaknya mati dengan emosi tingkat tinggi langsung menyerang dan membunuh John, dan dia pun kabur kembali ke air. Melihat John mati dan pembunuhnya adalah Golden, si bos dan orang tua John udah gak bisa berbuat apa-apa lagi. Kini Golden hanya bisa menikmati kesendiriannya di dalam air tanpa saudaranya. Dan